puji Tuhan. Di hari ini kita akan merenungkan pesan yang Tuhan sampaikan, yaitu tetap fokus pada pimpinan Tuhan. Ya, saya ada slide untuk menjelaskan agak panjang sedikit, karena saya mendapatkan banyak renungan dari perjalanan bangsa Israel ketika keluar dari Mesir dan menghadapi masalah yang sangat besar. Ya, di sini ada peta. Kita bisa lihat bahwa bangsa Israel itu diberikan satu tanah yang sangat subur di Goshen. Ini sini warnanya hijau yang dari peta, sangat subur, dan mereka menikmati, bahkan lupa untuk pulang kampung. Mereka hidup beratus tahun di sana, beranak pinak, dan akhirnya diperbudak. Ketika diperbudak, mereka menjerit kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan. Lalu saya lihat ketika ini menarik sekali, karena ada perjalanan yang sebutkan mereka itu berjalan, dan ini saya ambil dari salah satu web, tapi saya lihat cukup mewakili untuk kita renungkan bersama pagi hari ini, di mana mereka menyiapkan perjalanan ini untuk tiba-tiba akan diserang oleh Firaun. Nah, di sini Tuhan katakan di kitab Keluaran pasal 14 ayat 1, di situ katakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik, perhatikan dengan baik-baik, balik, kembali, dan berkemah. Ditekankan di sini berkemah, berarti diam ya, bikin kemah di situ, di depan Pi-hahirot. Ini sebetulnya ada satu tempat yang menarik, Pi-hahirot, antara Migdol dan laut, di tengah-tengah itu ya, antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Sebetulnya ada tempat namanya Baal Zephon, dan berkemahlah kamu di tepi laut. Kalau kita perbesar sedikit petanya, kurang lebih Pi-hahirot itu ada di sini, Migdol itu ada di sini. Mereka sudah balik, mereka sudah sampai sini, mereka balik ke bawah dan berkemah di sini. Ini kita perbesar petanya. Nah, kurang lebih begini, mereka berkemah. Penafsiran kurang lebih sekitar 17-25 hari sesudah keluar dari Mesir. Jadi sangat baru. Ini sama seperti kita baru merayakan Paskah, sebetulnya Paskah atau Pesak, keluar dari tanah Mesir. Baru 2 minggu, 3 minggu keluar dari Mesir. Dan mereka berkemah di daerah sini, depan antara Migdol dan laut, dan berhadapan dengan Baal Zephon. Kalau kita lihat Baal Zephon di sini, menarik sekali, mereka berkemah di sini. Jadi kita bisa bayangkan perjalanan mereka itu ketika akan diserang oleh Firaun, mereka sedang berkemah. Suatu keadaan yang tidak mudah untuk melarikan diri. Pertama, mereka tidak punya senjata. Kedua, mereka keluar dengan tergesa-gesa. Dan ketika itu Firaun sadar dan akan mengejar mereka. Itu keadaan yang sepertinya mirip yang kita alami sekarang ya. Jadi ada keadaan yang tidak enak, keadaan yang tidak terduga yang muncul tiba-tiba, di mana Firaun waktu itu tiba-tiba mengejar. Saya teruskan. Kita bisa lihat di sini, kalau misalnya Firaun waktu itu mengejar di sini, dia sudah sangat dekat, diperkirakan dengan kecepatan keretanya yang terbaik. Ya, ini cuma perkiraan aja, saya berangan-angan gitu. Kalau kecepatan keretanya anggap aja 40 km per jam, dan mereka sudah melakukan perjalanan, diperkirakan kalau dilihat dari Goshen ke daerah Pi-hahirot itu sekitar 500 kilo, dengan kecepatan katanya kurang lebih ya sekitar 20 km per hari. Kurang lebih mereka itu sampai sekitar hari ke-25. Tapi dengan kecepatan misalnya 400-500 kilo, sejauh 500-400 kilo dari kecepatan kereta Firaun yang 40 km, cukup nggak nyampe 1 hari mereka akan kejar. Itu yang terjadi. Jadi Firaun itu dengan mudah akan mengejar orang Israel, sedangkan mereka sedang berkemah di sini. Dari sini kita lihat tidak ada jalan, karena ke atas pun mereka mau lari pun pasti terkejar. Balik lagi ke sini tidak mungkin karena ada Firaun di sini. Di sini Tuhan berperkara dengan Firaun. Itu yang akan kita renungkan hari ini. Situasi yang sulit, situasi yang tidak enak, dan di sini membutuhkan mata dan hati yang terfokus pada Tuhan. Jadi Tuhan waktu itu akan berperkara dengan Firaun dan juga orang Israel. Nah, jadi ini garis besarnya. Dari Goshen akan menuju Kanaan, dia harus lewat dulu yang disebut melewati Laut Merah, dan mereka akan menuju Sinai. Ini Sinai sini. Jadi mereka menyebar ke daerah sini. Ini masih daerah Mesir.
Ini masih sebutnya duhun Mesir. Nah, jadi saya merenungkan dalam keadaan yang tidak enak, mengapa orang bisa teralihkan. Saya bertanya-tanya, mengapa Tuhan suruh balik? Mengapa Tuhan suruh balik? Di sini sudah sampai Etam, tapi Tuhan suruh balik ke sini. Ini kan mendekati Firaun ya, mengejar. Mengapa gitu? Itu pertanyaan pertama, nanti akan kita renungkan dan ada jawabannya. Dan kedua, mengapa Tuhan izinkan Firaun mengejar? Baik, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Saya mendapatkan bahwa yang pertama, ketika kita menghadapi atau masalah seperti orang Israel yang kelihatannya tidak ada jalan keluar, terhimpit, sulit, tidak enak, maka Tuhan supaya dengan pesannya pagi hari ini, minggu ini, yaitu tetap fokus pada pemberian Tuhan. Bagaimana caranya agar tetap fokus pada pemberian Tuhan? Maka yang pertama, jangan berlambat-lambat. Kita jangan berlambat-lambat. Berlambat-lambat di sini bisa mengandung arti kerjanya lambat, bisa juga kerjanya lamban, bisa juga berarti hatinya lamban. Jadi sesuatu yang sukar dimengerti, tetapi kita sengaja mengalihkan fokus kita pada yang lain atau teralihkan pada yang lain, sehingga hati kita menjadi lambat untuk menangkap apa yang Tuhan inginkan. Di kitab Keluaran pasal 14 di situ dikatakan ada 4 tokoh. Saya melihat ada 4 tokoh yang ditulis di sini dan sangat menarik. Kita akan lihat dari mana mereka fokus pada perkara ini. Yang pertama, kita akan lihat di sini ada yang namanya Firaun. Dikatakan Firaun, kita akan baca di pasal 14 ayat ke-7. Firaun ketika ia sadar orang Israel kabur dan tidak akan balik ke Mesir, di situ dikatakan ia mempersiapkan. Kita bisa akan baca ayatnya bersama-sama. Saya akan bacakan di pasal 14 di ayat ke-7. Saya akan bacakan. Ia, Firaun, membawa 600 kereta yang terpilih. Bukan kereta ecek-ecek, ini kereta yang terpilih, kereta yang terbaik. Ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Jadi di sini katakan ada Firaun, yang sudah mempersiapkan segalanya dengan terbaik. Kita bisa lihat di sini, Firaun itu menggambarkan apa? Firaun itu menggambarkan musuh Tuhan, musuh orang percaya, musuh Israel. Bagaimana dia fokus untuk mengejar orang Israel? Dia siapkan 600 kereta terbaik. 600 kereta, bukan main-main. Ini mungkin kita bisa samakan, mungkin kalau zaman sekarang Jeep Hammer ya, Jeep terbaik yang dipakai perang oleh bangsa Amerika waktu itu di Irak. Jeep yang terbaik, yang bisa mengatasi medan dengan baik, yang lengkap dengan senjatanya. Karena di sini sempat saya lihat ternyata ketika bangsa Mesir akan berperang memakai kereta, minimal ada 3 di situ. Ada di situ katakan perwira, navigator yang hebat, navigator yang terbaik, prajurit yang terbaik, bukan prajurit biasa. Ada navigatornya, ada yang siap untuk menyerangnya, dan ada yang siap untuk melindungi. Jadi katanya itu ada 3 orang di situ. Kita lihat di sini, Firaun begitu serius, musuh begitu serius untuk fokus menangkap orang Israel, untuk menjatuhkan orang Israel. Bayangkan, Firaun dengan fasilitas yang begitu hebat, dengan waktu yang cukup singkat, menurut kita bisa tafsirkan begitu, untuk menangkap kembali orang Israel. Itu seperti mau menangkap domba pakai Jeep Hammer, gak level, gak banding. Pasti ketangkap, pasti dapat. Dan dia serius, dia bukan cuma untuk menangkap, menakut-nakuti, tapi dia bawa senjata lengkap. Jadi kita bisa lihat di sini ya, ada musuh Tuhan, Firaun, yang fokus untuk menangkap bangsa Israel. Mereka tidak main-main, begitu serius. Yang kedua, kita bisa lihat di sini ada orang Israel. Nah ini yang saya sebut dengan berlambat-lambat. Apa terjadi dengan mereka? Di pasal 14 ayat 11 dan 12, dan mereka berkata pada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat tidak terhadap kami dan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Bayangkan ini baru 2-3 minggu keluar dari Mesir, di mana Tuhan melakukan perkara yang mujizat yang luar biasa, 10 tulah Tuhan berikan pada Mesir, dan mereka sudah kembali pada pandangan yang awal. Dia tidak ingat Tuhan, tidak mengingat mujizat yang Tuhan lakukan. Mereka bilang, kami lebih senang di Mesir, mendingan balik lagi ke Mesir. Itu yang disebut dengan lamban,
hati yang lamban. Hati yang lamban seperti apa? Hati yang lamban itu senangnya berbantah-bantah. Senangnya apa? Mengeluh. Nyalahkan orang lain, nyalahkan Tuhan, nyalahkan Musa, malah membela musuh. Ini sesuatu yang mungkin kita alami dalam kehidupan orang percaya, di mana ketika ada masalah, ketika ada suatu perkara yang kita anggap ini menyulitkan, tidak ada jalan keluar, ya bisa macam-macam, bisa kesehatan, mungkin perkara ekonomi. Orang cenderung berkata, lebih enak dulu, lebih enak mungkin dibandingkan dengan sebelum percaya. Bisa balik lagi pemikirannya. Ini disebut hatinya lamban. Fokusnya teralihkan, bukan pada Tuhan. Mereka bukan minta tolong pada Tuhan, mereka langsung menyalahkan Musa, langsung mengeluh, langsung mengatakan kita pasti mati. Jadi mereka punya pandangan sendiri. Nah, kadang kita percaya, orang percaya seperti itu. Kita punya pandangan sendiri. Bukannya tanya Tuhan, bukannya mendekati Tuhan, menyalahkan orang lain, kerjanya menyalahkan apa yang terjadi. Tapi kita mesti ingat, ketika Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, di situ yang balik hanya satu. Dan siapa orang itu? Disebutkan orang itu adalah orang Samaria, orang yang di luar Tuhan, bukan umat Tuhan, dianggap kafir, tapi itu yang balik. 9 orang hanya fokus kepada imam, 9 orang hanya fokus pada kesembuhan mereka, tapi 1 orang ini dia ingat, dia fokus, oh yang menyembuhkan aku adalah Tuhan. Dia balik kepada Tuhan. Itu disebut dengan fokus yang tidak pada Tuhan, fokus yang teralihkan. Jadi lamban itu bukannya kerjanya lambat, tidak berarti harus selalu kerjanya lambat, tetapi fokusnya teralihkan, bukannya kepada Tuhan, tapi pada masalah, kepada prosedur, kepada teknik. Itu yang dilakukan orang-orang Israel, dan mungkin itu kita lakukan juga. Jadi kita bisa lihat di sini ada Firaun, ada orang Israel, ada Musa. Kita akan lihat Keluaran 14 ayat 15. Di situ katakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian padaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Di sini saya sempat cek apakah ini maksudnya kepadamu itu orang Israel, jamak atau tunggal. Pada Musa ternyata tunggal. Jadi Tuhan ini berkata pada Musa pribadi. Saya melihat di sini Musa sempat teralihkan. Karena kenapa? Karena berargumen dulu dengan orang Israel. Mereka bilang engkau bawa kami untuk mati. Jadi Musa agak teralihkan. Padahal di situ kondisinya genting. Kita tahu bahwa Firaun sudah mengejar di situ. Firaun sudah akan menangkap mereka. Tapi Musa sempat teralihkan. Tapi di sini kita lihat kualitas hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang luar biasa, orang yang dekat dengan Tuhan. Ketika dia sempat teralihkan, Tuhan ingatkan, Musa, sekarang angkatlah tongkatmu, pulihkanlah tanganmu. Jadi Tuhan ingatkan kembali, ada tugas Musa. Jangan nyaman di situ. Jangan selalu meladeni apa yang terjadi. Situasi yang tidak enak itu yang dikacaukan oleh bangsa Israel sendiri. Jadi Musa kembali fokus kepada Tuhan. Kita bisa lihat di sini, Musa kembali fokus pada Tuhan. Musa cepat. Dia tidak lambat, dia cepat kembali kepada Tuhan dan dia lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yaitu apa? Membelah Laut Merah. Itu yang Musa lakukan. Fokusnya cepat kembali kepada Tuhan. Dan yang keempat dikatakan di situ di Keluaran 14 ayat 19. Kemudian bergeraklah malaikat Allah, ada malaikat Allah, ada Tuhan yang bekerja di situ. Yang tadinya berjalan di depan tentara Israel lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak di depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Di situ tugasnya ada apa? Ayat 20. Demikian tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman. Tuhan bergerak cepat, Tuhan bergerak tepat, Tuhan fokus pada apa yang dikerjakannya. Kita bisa lihat bahwa waktu orang berkemah untuk bangkit kembali itu tidak mudah, bongkar dulu kemahnya. Nah kita ingat ya, orang Israel waktu itu bawa barang itu banyak. Mereka menjarah Mesir, harta Mesir dijarah, dibawa, semua yang baik-baik, permadani, emas, perak, semua mereka bawa. Bawa itu tidak mudah, karena apa? Pasti berat, banyak bawaannya. Ditambah mereka sedang berkemah di situ. Di Herod itu mereka sedang berkemah dalam keadaan sedang diam. Untuk bergerak kembali kita tahu butuh waktu. Dan Tuhan sudah siapkan, Tuhan siapkan waktu untuk bebenah, untuk berangkat. Makanya Tuhan bilang, mengapa kamu berbantah-bantah?
cepat siapkan untuk berangkat. Itu yang Tuhan lakukan. Tuhan fokus dan Tuhan tahu apa yang dia lakukan. Di 4 orang ini kita belajar bahwa ada respon-respon orang yang ketika orang teralihkan fokusnya, maka yang dilakukannya adalah satu hal yang buruk. Tapi ketika orang mengalihkan fokus pada Tuhan, dia akan mendapatkan hal yang luar biasa. Ada iman di situ. Kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik. Yang bagian B-nya, saya lihat di sini, lamban itu ketika orang salah fokus, itu hanya mendatangkan masalah dalam kehidupan kita. Ketika kita salah fokus pada Tuhan, itu hanya mendatangkan banyak masalah. Ketika hati kita lamban, mata kita lamban, hanya mendatangkan masalah. Ibu bapak mungkin masih ingat ya, di situ Tuhan pernah memanggil Abraham. Bagaimana respon Abraham ketika Tuhan panggil? Abraham itu cepat. Abraham keluar dari tanahmu menuju Kanaan atau ke tempat yang akan aku tunjukkan. Apa yang Abraham lakukan? Dia pergi. Abraham, persembahkanlah Ishak anakmu ke gunung yang aku tunjukkan. Apa yang Abraham lakukan? Pagi-pagi benar dia berangkat. Kita bisa lihat Abraham tidak lamban. Abraham melihat Tuhan, dia menangkap walaupun belum mengerti. Tapi kita bandingkan dengan Lot. Apa yang terjadi? Di Kejadian 19 nanti ibu bapak bisa baca di ayat 21, 22, 26. Lot berlambat-lambat. Bayangkan, kota itu akan dihancurkan, malaikat sudah ada di rumahnya Lot. Malaikat sudah bilang, ayo cepat, ayo cepat. Tapi Lot bilang apa? Aku kumpulkan dulu keluargaku, aku kumpulkan dulu menantuku, calon menantuku, aku kumpulkan dulu segala satunya. Malaikat bilang, tidak bisa, cepat, ayo cepat keluar, karena kota ini akan dihancurkan. Itu yang disebut dengan lamban. Hati yang lamban, tidak mengerti, hanya melihat pada apa yang dia lihat saja, tidak melihat apa rencana Tuhan. Lalu apa yang dilakukan oleh istri Lot? Ketika berjalan dia balik lagi ke belakang. Di situ kalau dicek mungkin katanya bisa dikatakan balik lagi ke belakang, balik lagi ke belakang, melihat ke belakang lagi, melihat ke belakang lagi. Tidak melihat ke depan pada rencana yang Tuhan tunjukkan, ke tempat yang Tuhan tunjukkan, tetapi lihat ke belakang lagi, lihat ke belakang lagi. Makanya di situ dia menjadi tiang garam. Kenapa hatinya ada di Sodom? Hatinya ada di belakang. Itu yang akan terjadi ketika kita berlambat-lambat atau lamban. Lamban dalam hati, lamban dalam mata untuk melihat Tuhan. Yang kedua, yang saya renungkan bahwa agar tetap fokus pada pimpinan Tuhan, kita bisa mulai belajar berjalan bersama Tuhan. Mulai belajar berjalan bersama Tuhan. Apa artinya mau mulai berjalan bersama Tuhan? Artinya mau dituntun. Mau dituntun. Ketika Tuhan, tadi saya sempat renungkan, mengapa Tuhan kok bawa balik? Ya, kenapa Tuhan bawa balik? Kalau secara logika, secara logis, Yusuf ketika menjemput Yakub ke Goshen, dia melewati alur ini. Ini kemungkinannya tafsiran, tetapi menurut saya sangat masuk akal. Karena ini Kanaan. Melewati Mesir cukup lewat sini, dekat sekali. Dari Mesir Kanaan itu relatif dekat. Mengapa orang Israel harus memutar ke sini, balik lagi ke sini, bahkan disuruh berkemah di sini? Itu suatu keadaan yang kadang-kadang Tuhan bawa tidak kita mengerti, ke situasi yang tidak kita mengerti. Ada jalan lain, tetapi Tuhan bawa jalan yang kelihatannya sulit. Mengapa harus begitu? Jawabannya sebenarnya di sini ada. Di Keluaran 14, Tuhan 3 kali mengatakan, nanti Bu Bapak bisa baca, di situ ada kata, supaya Firaun melihat kemuliaanku. Itu pertama, supaya musuh melihat kemuliaan Tuhan. Di situ diulang lagi, supaya Firaun dan rakyat Mesir melihat kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir, di Keluaran 14, ayat terakhir sekali, ayat 31 dikatakan, supaya bangsa Israel melihat kemuliaan Tuhan. Jadi ternyata Tuhan bawa putar ke sini ada tujuan. Tuhan bawa keadaan sulit dalam kehidupan kita ada tujuan. Apakah untuk memuliakan kita? Ternyata tidak. Tuhan bawa supaya kita memuliakan Tuhan. Kita melihat pada pimpinan Tuhan. Pimpinan Tuhan itu membawa kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan melihat. Dan di sini saya mendapatkan bahwa ketika kita mau ikut rencana Tuhan, mau dituntun Tuhan, mau fokus pada pimpinan Tuhan, kita akan melihat dan kita akan mengalami. Di sini dikatakan
perkiraan untuk menyeberang Laut Merah ini banyak orang yang tidak percaya, termasuk orang-orang pintar. Mereka katakan tidak mungkin, itu dongeng, itu cerita. Tapi kita sebagai orang percaya, kita mengamini setiap firman Tuhan. Bayangkan ini kalau kita berjalan 16 km kurang lebih, di mana laut itu perlu dikeringkan dahulu, baru bisa lewat. Tentara sudah siap di sini, tapi apa yang dilakukan Tuhan? Di sini saya melihat kemuliaan Tuhan. Di mana kemuliaan Tuhan? Pertama, Tuhan jaga. Tuhan jaga. Musuh tidak bisa mendekati kita selama Tuhan menjaga. Tuhan menjaga, menghalangi. Semalam-malaman mereka tidak bisa mendekati orang Israel. Dan di situ mereka punya cukup waktu untuk siap-siap berangkat. Saya melihat ada kemuliaan Tuhan. Kedua, Tuhan lakukan mujizat. Kemuliaan Tuhan. Tuhan lakukan mujizat. Ketika orang Israel mau melihat, mau mengikuti perintah Musa, taat pada pimpinan Tuhan, fokus pada pimpinan Tuhan, maka mereka melihat dan mengalami mujizat Tuhan, kemenangan, kemuliaan Tuhan. Karena di situ katakan Tuhan yang berperang. Bagaimana saya bisa melihat bahwa ini adalah kemuliaan Tuhan? Karena di sini dikatakan di pasal 14 ayat 18, maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku kepada Firaun, keretanya dan orang berkuda. Mereka mungkin punya senjata lengkap, mereka mungkin punya kendaraan yang hebat, tapi Tuhan katakan Tuhan akan berperang dengan mereka. Bukan bangsa Israel, bukan kita. Tuhan akan berperang buat kita. Jadi katakan bahwa ada pembedaan. Saya melihat di sini kemuliaan Tuhan akan membedakan antara orang percaya dengan orang tidak percaya. Dari mana kita bisa tahu ada pembedaan? Keluaran 14 pasal 14 ayat 21-22 dikatakan di situ. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan pantangan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Di situ maka terbelahlah air itu. Kita bayangkan mungkin seperti tsunami ya, surut itu, begitu cepat. Ayat 22, demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Orang Israel berjalan di tempat kering, sedang kering, dan di kanan mereka itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Israel berjalan di tempat kering. Tapi apa yang terjadi dengan orang Mesir? Di situ katakan orang Mesir juga mengejar, tetapi mereka kesulitan. Tuhan buat sulit. Walaupun katanya canggih, katanya hebat, jadi katakan kereta mereka rusak. Mereka tidak bisa mengejar. Tuhan buat kereta mereka rusak. Kalau ibu bapak pernah, saya sempat itu ya ke Pangandaran melihat kalau di daerah pantai timur itu kalau lagi surut, pernah saya lihat satu surut itu mungkin bisa ratusan meter itu ya, surut, betul-betul surut. Dan apa yang terjadi ketika laut surut? Mungkin di situ banyak batu-batu karang. Ibu bapak pernah coba pegang batu karang itu seperti apa? Itu tajam batunya. Jadi kalau misalnya kita snorkel lalu kita berdiri di batu karang tanpa fin, tanpa kaki katak, itu kaki kita akan luka, kaki kita akan berdarah karena tajam. Saya bayangkan mungkin seperti itu keadaannya. Ketika surut, batu-batu karang itu ada di situ dan kata yang terbaik pun tidak bisa mengajar orang Israel. Itulah kedahsyatan Tuhan. Saya juga mengingat waktu Perang Dunia Kedua, Bapak ingat ya, ada satu tokoh yang namanya Hitler. Dia itu begitu hebat, alat perangnya begitu canggih, termaju dalam zamannya, senjatanya maju, dan juga tank-tanknya terkenal sekali, tank Jerman itu. Tetapi ketika mereka Eropa sudah kuasai semua, tapi ketika mereka akan ke Rusia, di situ dikatakan Jerman tidak bisa masuk Rusia. Kenapa? Saya sempat baca waktu itu, dikatakan bahwa karena di situ banyak salju. Kendaraan terbaik Jerman tidak bisa menembus karena di situ banyak salju. Jadi kita bisa lihat ketika Tuhan berperkara, Tuhan melakukan perangnya, di situ manusia tidak bisa melakukan apa-apa. Dengan alat tercanggih pun, alat terhebat pun, bahkan Alexander Agung, saya melihat dia tidak bisa menembus India. Kenapa dia tidak bisa ke India? Semua Yunani dia kuasai, tapi dia tidak bisa ke India. Kenapa? Karena medannya terlalu sulit, alamnya terlalu sulit, banyak hutan, dan di situ dia tidak bisa menguasai hutan. Nggak bisa, dia mati di sana. Kita bisa lihat bahwa Tuhan begitu luar biasa, mujizat Tuhan tidak terbatas. Yang perlu kita lakukan adalah kita mau melihat dan kita mau mengalami apa yang Tuhan lakukan. Maka kita fokus pada Tuhan. Karena seringkali kita tidak bisa mengerti
Mengapa Tuhan lakukan atau Tuhan izinkan perkara itu terjadi? Tetapi menurut saya satu yang indah kalau kita bisa mengalami, bisa melihat apa yang tujuan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ketika masa sulit dan Tuhan melepaskan kita, itu satu yang indah, dimana kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dan itu yang mereka lihat dan mereka alami. Bangsa Israel melihat kemuliaan Tuhan, keagungan Tuhan. Bangsa Mesir melihat, mengakui kemuliaan Tuhan. Semua pasukan mati, semua pasukan mati, situ tidak ada sisa. Ini beberapa masih ingat ya, ketika bangsa Israel akan masuk ke Kanaan, di situ generasi selanjutnya 40 tahun kemudian orang masih ingat apa yang terjadi peristiwa ini. Siapa yang masih mengatakan bahwa dia masih ingat? Rahab bilang, kami gentar, kami takut. Kenapa? Karena kami tahu kamu itu menyeberangi sungai merah, laut merah. Tuhan mengeringkan laut merah. Ini dicatat dalam sejarah. Mereka gentar, mereka takut. Musuh Tuhan takut, musuh Tuhan gentar. Ketika kita berjalan, ketika kita mengalami bersama Tuhan. Ini ada dua hal yang saya dapatkan, dan biarlah dua hal ini bisa menguatkan kita dan tetap membuat mata kita fokus pada Tuhan. Yang pertama, janganlah kita memiliki hati yang lamban. Ikuti, walaupun tidak mengerti. Ada iman bahwa Tuhan akan yang terbaik, Tuhan akan beri jalan keluar. Yang kedua, biarlah kita mau belajar untuk berjalan bersama Tuhan, yaitu dengan melihat dan mengalami apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, kita akan lihat kemuliaan Tuhan. Dan itu sesuatu yang indah dan hidup kita yang bisa jadi kesaksian dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.